Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Amar Farm dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel YouTube kami di Amar Farm. Hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat Amar Farm yang komentar di YouTube tentang apa sih perbedaan secara mendasar tentang kandang Amar Farm yang menurut sahabat Amar Farm ada perbedaan konsep antara kandang A, B, C, 3 kandang itu. Sebenarnya secara konsep keseluruhan tidak ada yang beda. Mungkin ini kalau kandang B konsep atapnya sama, tetapi tiangnya pakai tiang cor, dan tempat minumnya di kandang B ini agak panggung, dan ini perbedaan yang tidak terlalu mendasar tapi tujuannya sama. Kalau dahulu ini di awal adanya Amar Farm itu tempat minumnya kita buat sepanjang 30 meter ini. Jadi kiri 30 meter, kanan 30 meter, sehingga membutuhkan talang air sepanjang 60 meter untuk memenuhi kebutuhan minum bebek setiap harinya. Nah, perlu sahabat Amar Farm lihat, ini ada basah dan sedikit berlumut. Nah, ini hampir di setiap depan minum itu basah setiap harinya. Nah, ini kenapa basah? Ini perlu lihat sahabat, karena posisi air terlalu menjorok ke depan, sehingga ketika bebek minum itu ada cipratan yang mengakibatkan jatuh ke lantai, dan ini hampir tiap hari selalu basah. Dan yang kedua adalah tempat pijakan. Ini kita menggunakan slat plastik yang biasa digunakan untuk kandang ayam atau kandang domba dengan ukuran 1 meter kali setengah meter, 50 cm. Nah, ini kita buat hanya satu, lebarnya 1 meter, terus ke sampingnya, ke belakangnya itu 50 cm. Nah, ini perbedaan yang ada di instalasi yang ada di kandang B. Nah, dengan dibuat seperti ini tidak memanjang, artinya tempat minumnya tidak memanjang sepanjang kandang ini, maka ada efek positifnya, yaitu yang BC itu biasanya hanya di depan tempat minum, sisanya dia kering. Ya sahabat Amar Farm, sisanya kering, sehingga bebek lebih nyaman, kandang baunya sangat minim, dan produktivitas insya Allah akan lebih tinggi. Nah, ini sahabat yang perlu dilihat, BC-nya biasanya ada di depan tempat minum. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan lagi buat teman-teman. Kenapa sih ini harus ada ban bekas di sini? Nah, ini sahabat perlu diketahui bersama bahwa ban bekas ini kita gunakan adalah untuk menggeser posisi jalannya bebek untuk minum. Nah, ini mungkin tadi anak kandang lupa untuk menggeser. Nah, ini biasanya setiap pagi, nah, kita geser ke tempat yang basah. Kita geser ke tempat yang basah sehingga bebek nanti ketika minum, maka dia jalurnya akan melalui jalur yang kering ini, terus naik dan minum. Nah, itu setiap paginya ban ini seharusnya dipindah ke posisi yang basah, sehingga kondisi alas kandang yang basah dia akan berubah menjadi kering dalam seharian. Kenapa sih menggunakan slat plastik? Nah, tujuannya adalah tentang efisien waktu, efisien tenaga kerja, dan ketahanan. Nah, slat plastik ini insya Allah kiamat 2 kali masih tahan ya, kecuali memang kita rusak. Dan ini kita menggunakan besi beton ukuran 8 mm sebagai sekat atau pembatas dari tempat bebek minum ke tempat minum. Nah, kita kasihkan itu. Dulu awal kita menggunakan semuanya pakai bambu. Nah, ternyata ketika menggunakan bambu itu sering sekali rusak, sering sekali bebek itu mengalami kejepit, baik itu kaki ataupun kepalanya karena masuk untuk minum atau apa-apa. Nah, itu biasanya mengakibatkan kematian. Alhamdulillah ketika kita sudah menggunakan selat plastik ini,
Dan dengan konsep tempat minum seperti ini, angka kematian bebek kejepit bisa dikatakan 0%. Nah, itu kenapa kita membuat seperti ini. Nah, ini untuk yang di kandang B seperti ini. Konsepnya dia pakai beton, konsep atapnya sama. Terkait biaya relatif, artinya kita bisa menyesuaikan untuk pembuatan kandang. Yang jelas kenapa nanti di kandang C itu beda, nggak pakai beton. Nah, itu nanti akan saya sampaikan di momen selanjutnya.